Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang fenomena akhir zaman, ya. Tentu kita sebagai muslim, ya, pedoman kita jelas Al-Quran dan hadis atau as-sunnah adalah dua pusaka yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, ya. Setiap muslim tidak boleh hanya berpegang hanya satu darinya, tetapi dua-duanya itulah yang kita pegang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Maka jika demikian adalah salah besar jika orang-orang yang hanya misalnya mengimani Al-Quran atau hanya percaya kepada hadis semata. Dalam salah satu firman Allah menyampaikan tentang wajib beriman kepada hadis dalam surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ini pedoman dari Allah supaya kita wa atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, tujuan diwahyukannya agar umat manusia selamat hidup di dunia dan akhirat. Namun yang lebih penting lagi adalah selamat hidup di akhirat. Sebab di akhirat manusia akan hidup selama-lamanya. Tidak ada ujung waktunya. Dan oleh karena itu kita melihat banyak orang yang berpikiran bahwa yang penting hidup di dunia saja. Ini yang penting hidup mewah, hidup kaya raya, ya kan? Uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya megah. Mereka mengejar kesenangan dan kebahagiaan. Nah, teman-teman sekalian, dalam kaitan ini saya akan fokus kepada ketika kita melihat fenomena akhir zaman ini, ya, orang yang kemudian di dalam mencari rezeki terutama, ya, tidak lagi melihat halal dan haram, ya. Nah, Rasulullah memprediksi, ya, dalam salah satu sabdanya bahwa akan datang suatu masa di mana tiga diaplikasikan saat mengais rezeki, ya. Tiga yang dimaksud adalah halal, haram, hantam. Tentu prediksi Nabi tidak pernah meleset, sebab perkataan yang dan perbuatannya merupakan wahyu yang datang dari Zat yang Maha Suci kepada manusia yang suci pula. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi jelas sekali bahwa apa yang bersumber dari Rasulullah merupakan wahyu dari Allah. Oleh karenanya taksiran dalam salah satu sabdanya juga datang dari Sang Pencipta langit dan bumi. Terkait mencari rezeki yang tidak kenal halal dan haram, baginda Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu zaman ketika itu seseorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan, apakah dari jalan halal atau haram. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa
di akhir zaman nanti akan ada kelompok orang yang tidak memperhatikan dari mana sumber harta yang didapat. Dan hari-hari ini ya di negara kita terutama kita melihat fenomena seperti ini ya. Yang terakhir kemarin ya yang kita monitor dari berita ya, salah seorang pejabat di lingkungan Mahkamah Agung ya ternyata menjadi atau melakukan apa yang dikenal dengan sebagai broker kasus ya, sehingga kemudian dalam 10 tahun ya dia sebagai broker kasus. Jadi kasus-kasus itu dipilih-pilih sama dia, mana yang gemuk gitu ya, itu lebih ditangani. Akhirnya dalam 10 tahun ya si pejabat ini bisa mengumpulkan uang hampir 1 triliun ya, hampir 1 triliun. Belum lagi fenomena tentang the crazy rich ya, orang-orang yang kaya secara cepat ya, dalam tempo yang cepat menjadi sangat kaya raya, seperti yang terjadi pada artis RA misalnya ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi bahwa fenomena ini menjelaskan bahwa orang banyak yang tidak peduli apakah nasi yang dimakan, baju yang dipakai, rumah yang ditempati, dan kendaraan yang dinikmati ya diraih dari jalan halal atau haram. Ya, hati mereka telah ditutup mati oleh Allah. Di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang tidak memperhatikan kekayaan yang ditumpuk, dibutakan mata dan hatinya. Jadi tidak heran ada orang yang sudah diberi nasihat berkali-kali namun tidak pernah didengar dan dituruti. Menurut Al-Quran, orang-orang yang awal mula tidak mementingkan harta dari jalan halal pada dasarnya telah jauh menyimpang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung terkait harta halal yang harus dicari. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang didapat atau yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, teman-teman sekalian, dalam kaitan bahwa fenomena akhir zaman banyak orang yang di dalam mencari nafkah, mencari harta itu tidak lagi memandang halal dan haram ya. Maka tadi disebutkan yang ketiga adalah hantam, apa saja dihantam, karena kemudian ada semacam jok yang kemudian ini menjadi sesuatu yang dilakukan di lapangan ya. Mereka mengatakan yang haram saja susah apalagi yang halal ya, gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, ada yang haram tetapi kemudian ternyata mudah didapat, sikat saja, ngapain harus nyari-nyari yang atau memilih-milih yang halal gitu. Nah, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta ya. Jadi Allah sudah memperingatkan di dalam mencari harta harus yang halal, yang thayyib. Tetapi kalau orang kemudian tidak mau memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, maka dia akan mendapat ancaman dari Allah, yaitu penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Artinya ini ya orang yang bangkrut sebetulnya ya. Nah, teman-teman, jadi sesungguhnya kalau manusia mengetahui hakikat tujuan hidup, maka selamanya mereka tidak akan berani melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini mencari harta yang haram. Akan tetapi karena kecintaan kepada harta yang sudah menutupi matanya, ya, faktanya sekarang ini semua dipandang baik dan sah-sah saja. Di Al-Quran juga disebutkan, ya, setan membuat terasa indah, ya, setan membuat terasa indah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Ya, ini intervensi setan. Jadi orang yang korupsi, orang yang mencari harta dengan cara yang tidak halal atau haram,
itu merasa ya nggak ada masalah. Mereka punya anggapan saya mencari rezeki, saya mencari harta, terserah saya, suka-suka saya. Dan ketika mereka mendapatkannya, mereka bahagia, itu merasa bahagia, karena setan membuat terasa indah perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini sebagai closing, maka tentu kita harus menjadi bagian dari hamba Allah yang taat kepadanya. Ya, apa yang dilarang kita jauhi, kita hindari. Yang diperintahkan oleh Allah ya kita laksanakan. Ya, dalam konteks mencari harta, mencari penghidupan, ya kita taat kepada Allah, mencari harta yang halal. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk menasihati diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya khususnya menjadi orang yang lebih baik, dan saya mengajak kepada teman-teman juga menjadi hamba Allah yang makin hari makin baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.